Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di materi notasi sigma. Nah, kali ini kita akan bahas langsung contohnya. Langsung saja, kalau notasinya mungkin pada video sebelumnya sudah di sini juga sudah ada untuk penjabarannya dan notasinya juga sudah lengkap di sini. Nah, jadi langsung ke contoh aja. Ini nomor 1, nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan 7 dari K dikalikan dengan K tambah 1. Nah, ini berarti kita harus menjabarkan dari notasi sigma ini. Nah, di mana batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 7. Oke. Nah, berarti kita akan masukkan K sama dengan 1 terlebih dahulu. Di sini. Nah, berarti 1 dikali, nah ini K nya kita ganti lagi 1 tambah 1 ya. Nah, ini masih satu paket atau masih satu ini dari fungsinya ya. Nah, jadi K dikali K tambah 1, jadi 1 kali 1 tambah 1, kebetulan angkanya semua sama, ditambah, kemudian setelah angka 1 di sini K nya sama dengan 1, berarti kita lanjutkan ya. Kita masukkan untuk K sama dengan 2, berarti 2 kali, nah ini K kali K tambah 1 ya, 2 kali 2 tambah 1 tambah, nah kemudian setelah 2 kita masukkan 3 kali 3 tambah 1. Jadi kita ulang-ulang terus dari K sama dengan 1 sampai 7 menggunakan formula ini ya, dimana kita akan mengganti K. Jadi sebenarnya ini adalah seperti seperti materi fungsi dulu. Nah, ketika di kelas 10, nah sebenarnya yang di dalam ataupun yang di notasi sigma ini adalah fungsi yang mengandung variabel K. Nah, tambah, berarti K sama dengan 4 kali 4 tambah 1, kemudian 5 kali 5 tambah 1, kita lanjutkan terus, 6 kali 6 tambah 1 tambah 7 kali 7 tambah 1. Nah, ini kita coba hasilkan. 1 kali 1 tambah 1 2, tambah 2 kali 2 tambah 1 3, tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 5 tambah 5 kali 6 tambah 6 kali 7 tambah 7 kali 8. Oke. Terus kita hasilkan 1 kali 2 2, 6, 3 kali 4 12, 4 kali 5 20, 5 kali 6 30, 6 kali 7 42, 7 kali 8 56. Nah, jadi ini kita jumlahkan. Sebenarnya sampai di sini sudah benar karena dia hanya meminta nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap. Nah, ini sudah ternyatakan dalam jumlah lengkap ya. Nah, kemudian nomor 2, jika dilanjutkan pertanyaan dari nomor 1 dengan bahasa, nah hitunglah sigma K sama dengan 1 sampai dengan 7 dari K kali K tambah 1. Nah, jika dia minta hitunglah, maka setelah kita gunakan prosesnya, ini kebetulan soalnya sama. Nah, jadi sebenarnya dia melanjutkan dari soal nomor 1, berarti kita tinggal menghitung jumlah yang sudah terjabarkan. Nah, ini tadi kan sudah dijabarkan jadi 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 42 tambah 56. Jadi kita sebenarnya nggak perlu mengulang kembali proses ini karena sudah ada tertera jelas proses sebelumnya di atas karena soalnya juga sama. Nah, ini tinggal kita jumlahkan satu persatu sehingga nanti jumlahnya sama dengan 168. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah tadi
terminimize. Contoh berikutnya nih saya buat, hitunglah nilai dari sigma n sama dengan 1 sampai 3 dari n per 3n kurang 1. Nah, berarti kalau bisa kita bilang fungsinya itu adalah ini ya, yang di dalam ini. Nah, ini fungsinya. Nah, sebenarnya jadi kita akan memasukkan atau mensubstitusikan nilai n sama dengan 1 sampai dengan 3. Nah, di jawabannya berarti sigma n sama dengan 1 sampai 3 dari n per 3n kurang 1 sama dengan, berarti kita masukkan mulai n sama dengan 1 ya, 1 per 3 kali 1 dikurang 1. Nah, selesai untuk n sama dengan 1. Setelah selesai dengan n sama dengan 1, maka seperti biasa kita buat lagi jumlah. Kemudian kita masukkan n sama dengan 2, karena setelah 1 itu 2. Di 2 per 3 kali 2 kurang 1 ya, karena n per 3n kurang 1, berarti n nya bergerak sesuai dengan n yang kita masukkan. Nah, kemudian ditambah terakhir, karena n nya dari 1 sampai 3. 3 per 3 kali 3 kurang 1. Nah, kemudian kita coba hasilkan 1 per 3 kali 1, 3 kurang 1, 2. Ditambah 2 per 3 kali 2 itu 6 kurang 1, 5. Ditambah 3 per 3 kali 3, 9 kurang 1, 8. Nah, kita coba menyelesaikannya. Ini kita samakan penyebutnya semuanya, berarti 8, 5 dengan 2 berarti 40. Oke, di sini 40, berarti di atas 40 bagi 2, 20 kali 1, 20. 40 bagi 5, 8 kali 2, 16. 40 bagi 8, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, sama dengan 20 tambah 16 sama dengan 36. Nah, 36 tambah 15 sama dengan 51 per 40. Nah, ya 51 per 40. Nah, atau jika kita ingin membuat dia menjadi desimal, maka kita coba bagikan secara langsung saja, karena mana tahu di optionnya itu dia tidak berbentuk ini ya, tidak berbentuk pecahan tapi dia desimal. Nah, ini berarti kalau misalnya kita bagikan secara desimal, nah ini hasilnya sama dengan 1,275. Jadi sudah benar, tapi kita jika berhadapan dengan soal pilihan berganda, berarti kita harus siap untuk mengubah-ubah bentuk yang ada ya, sesuai dengan kebutuhan ataupun apa yang diminta oleh soal gitu. Oke, saya kasih satu contoh lagi untuk soal ini. Nah, soalnya adalah 1/4 tambah 1/8 1/16 tambah 1/32 tambah 1/64 tambah 1/128. Nah, ini pertanyaannya adalah dapat ditulis dengan notasi sigma titik-titik. Nah, jadi kita membuat ini
yang sudah terjabarkan ini, barisan bilangan ini, deret bilangan ya, ini menjadi notasi sigma. Nah, kayak seperti yang tadi atau video sebelumnya, kita akan coba untuk mengubah terlebih dahulu atau menghubungkan satu angka dengan angka yang lain, satu suku dengan suku yang lain. Nah, di sini kita akan coba buat memunculkan bilangan tetap dan bilangan berubahnya. Nah, di sini saya mau lihat dulu. Ini sama dengan, jika kita lihat angkanya ini cukup unik karena 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi angka yang berada di penyebut ini cukup unik karena mereka berkaitan sekali ya. Yaitu dengan apa? Dengan perpangkatan dengan bilangan dasar 2. Nah, di mana angka 4 ini adalah 2 pangkat 2. 1 per nada 8 ini adalah 2 pangkat 3. 16 ini 2 pangkat 4. 32 ini adalah 2 pangkat 5. 64 ini adalah 2 pangkat 6. 128 2 pangkat 7. Nah, hanya saja sebenarnya ini sudah satu langkah yang tepat. Nah, langkah berikutnya itu adalah kita akan mengubah angka ini di mana suku pertama. Nah, di sini ada 6 suku ya. Ada 6 suku, 1 2 3 4 5 6. Jadi suku pertama ini harus muncul angka 1 di angka yang berubah. Nah, sementara di sini kita lihat angka 1 yang di atas ini tetap. Kemudian di bawah juga ada yang berubah, ada yang tetap. Nah, yang tetap itu adalah basis dari bilangannya, yaitu 2 2 2 2 dan seterusnya. Yang berubah itu 2 3 4 5 6 7. Tapi masih ada sedikit kejanggalan di mana angka 2 ini harus ada kaitannya dengan kita harus memunculkan angka 1 di sini. Jadi bagaimana? Nah, jadi jika kita buat di sini ya, ini 4 berarti gimana caranya supaya ada muncul angka 1 di sini? Berarti kita akan coba buat seperti ini ya. 2 pangkat 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti sudah ada muncul. Kemudian 2 pangkat 2 tambah 1, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3, benar. 1 per 2 pangkat 3 tambah 1. Kemudian 1 per 2 pangkat 4 tambah 1. Ditambah 1 per 2 pangkat 5 tambah 1. Ditambah 1 per 2 pangkat 6 tambah 1. Nah, di sini sudah jelas bahwa di bawah ada angka yang berubah dan tetap. Dan yang berubah itu sudah dimulai dari angka 1. Yaitu ini ya, yang saya buat merah ini. Nah, inilah yang akan kita ganti atau kita gunakan dengan sebuah variabel di notasi sigma itu sendiri. Nah, jadi itu terserah kita ya mau buat K atau I atau yang lain-lain sebagainya. Nah, maka notasi sigma dari sini adalah, kalau sudah begini kita udah bisa langsung membuat notasi sigmanya. Nah, untuk ini mungkin saya akan coba buat I. Berarti I sama dengan, nah tetap berarti dimulai dari 1. Nah, jadi I inilah yang berubah-ubah ya. I yang berubah-ubah berarti sama dengan dari 1 sampai dengan 6. Nah, jadi batas bawah yang berubah itu 1, batas atasnya adalah 6. Dari ini karena yang di atas itu dia tetap ya, maka kita buat juga angka 1 karena dia adalah konstanta. Jadi yang tetap itu adalah konstanta ya. Kemudian 2 pangkat. Nah, yang berubah itu tadi adalah I. 2 pangkat I tambah 1. Nah, ini dia 1 per 2 pangkat I tambah 1. Nah, atau ini jika kita mau merubahnya lagi dengan bentuk yang lain boleh. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya kan angka 1 di atas ini, angka 1 ini dipangkatkan dengan berapapun, dia sebenarnya
bebas ya, 1 pangkat M sama dengan 1. Jadi angka 1 jika dipangkatkan dengan bilangan berapa saja pasti hasilnya sama dengan 1. Jadi ini mau saya modifikasi jadi seperti ini. 1 pangkat I tambah 1 per 2 pangkat I tambah 1. Nah, jadi yang angka 1 itu saya buat jadi 1 pangkat I tambah 1 agar dia seolah-olah memiliki pangkat yang sama dengan yang di bawah atau di penyebut. Sehingga ini bisa kita pakai sesuai dengan sifat eksponen ya. Eksponen yang seperti ini, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, jadi jika pecahan ada berbentuk pecahan memiliki sebuah pangkat, maka jika ini bisa kita jabarkan menjadi meskipun mereka masing-masing dipangkatkan dengan pangkat itu. Berarti jadi ini T sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Berarti karena mereka memiliki pangkat yang sama, jadi kita kurung di dalam bilangan pokok masing-masing 1 per 2 yang sesuai dengan sifat ini ya. Nah, pangkat I tambah 1. Nah, inilah hasil dari sigma yang diminta. Nah, inilah penulisan dari notasi sigma yang diminta oleh soal. Jadi gunanya juga jika formula ini sudah dapat, jadi sampai berapapun kita bisa menghitung nilai ataupun menjabarkan notasi sigmanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini pada video ini. Untuk materi notasi sigma, untuk sifat-sifat dan pengubahan batas akan dibahas di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.